Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Senang sekali bisa jumpa kembali di video pembelajaran metode penelitian hukum untuk materi yang ke-11, yaitu analisis data di dalam penelitian hukum. Pada video terdahulu kita telah mempelajari tentang metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Ketiganya, yang disebut ring angulasi, itu merupakan cara pengumpulan temuan-temuan di dalam penelitian yang dapat dipakai pada banyak jenis penelitian, termasuk penelitian bidang hukum. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan rangkaian pembelajaran terkait temuan-temuan yang disebut data-data dalam penelitian itu. Video ini akan menguraikan tentang data yang dikenal juga dengan sebutan lain dalam hukum, yaitu bahan hukum. Ya. Data. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai keterangan yang diperoleh dalam satu penelitian hukum. Beberapa peneliti ada yang mempertahankan istilah data. Namun demikian ada pula peneliti-peneliti lain yang menggunakan istilah bahan hukum untuk menyebut sesuatu yang diperoleh dan dikumpulkan dalam kegiatan penelitian. Peneliti hukum yang memfokuskan pada penelitian asas normatif, misalnya seperti Peter Mahmud Marzuki dan Suryono Sukanto, mereka menggunakan istilah bahan hukum. Namun peneliti hukum lainnya atau peneliti sosial lainnya cenderung pada penelitian empiris seperti Burhan Al-Sofa, ada juga Burhan Bungin, itu masih mempertahankan istilah data untuk menyebut temuan di dalam penelitian. Sehingga penulisan istilah data atau bahan hukum di dalam karya tulis kawan-kawan nantinya itu tergantung pada literatur rujukan mana yang kita pakai. Kalau kawan-kawan menggunakan rujukan literatur tulisan dari Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukumnya, maka kita akan menggunakan kata-kata bahan hukum. Kemudian juga memperhatikan arahan pembimbing, termasuk juga melihat ketentuan fakultas masing-masing. Apa yang sebaiknya dipakai, data atau bahan hukum. Baik, dalam bagian C ini, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, kita akan menggunakan istilah yang digunakan oleh Profesor Peter Mahmud Marzuki, yaitu bahan hukum. Menurut Profesor Peter, dalam penelitian hukum seharusnya tidak ada istilah data. Sebab penelitian asas atau penelitian hukum murni itu harus dibedakan dengan data yang selalu dipakai dalam menyebut keterangan yang bersifat statistik kuantitatif. Menurut Profesor Peter, bahan hukum terbagi atas dua. Ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer itu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya ia memiliki otoritas. Dapat berwujud perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang bahan hukum yang bukan dokumen resmi, bukan otoritatif. Misalnya textbook, literatur, kamus hukum. Meskipun ada yang mengkategorisasikan kamus hukum merupakan bahan tersier ya. Jurnal hukum dan komentar terhadap putusan pengadilan ini masuk ke dalam bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki. Berikut klasifikasinya. Ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder. Ada juga tambahan bahan hukum, bahan non-hukum ya. Bahan non-hukum. Ini masuk dalam bahan tersier menurut pendapat Profesor Peter. Mungkin bahan non-hukum seperti bahan ekonomi, bahan sosial lainnya non-hukum, politik dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi data menurut peneliti lain ini sebagai perbandingan saja. Bahwa peneliti lain masih mempertahankan istilah data primer, data pertama yang diperoleh dari sumber pertama, kemudian data sekunder, ya, kemudian data tersier sebagai penunjang data primer dan data sekunder. Ini di dalam penelitian umum dipelajari, dalam metode penelitian dipelajari data primer, sekunder, tersier. Hanya penelitian hukum dipelajari tambahannya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki dan Suryono Sukanto. Nah, berikut perbandingan pandangan terhadap kedudukan data dalam penelitian hukum dan penelitian umum. Silakan kawan-kawan lihat, kaji. Kita lanjut. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, termasuk penelitian hukum normatif, dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan baik secara bersama-sama atau secara terpisah, yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifikatif kualitatif. Jadi ada deskriptif menggambarkan, ada verifikatif menguji, ya. Disesuaikan saja dengan karakteristik penelitian nantinya. Kedua model analisis di atas memberikan gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif, sekaligus memberikan masukan terhadap bagaimana teknik analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap penggunaan data-data kuantitatif.
Misalnya ada data tabel, ada data angka, itu boleh saja dipakai karena data-data tersebut sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Dia dapat digunakan sebagai penguat ya pada batas-batas tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Jadi jangan alergi atau jangan anti dengan data-data statistik meskipun kita melakukan penelitian yang bercorak yang bersifat kualitatif. Gitu. Karena sifat data kuantitatif yang umumnya kaku dan belum bermakna, ketika data itu digunakan dalam analisis kualitatif, maka data itu seharusnya digunakan seluas mungkin dan dapat dimaknai sebagaimana yang diinginkan dalam kaidah-kaidah penelitian kualitatif. Data kuantitatif digunakan dalam analisis kualitatif itu dimaksudkan untuk mempertajam sekaligus memperkaya analisis kualitatif itu sendiri. Data kuantitatif dapat berupa jumlah penduduk, pekerjaan, jenis mata pencarian, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Ini bermanfaat untuk memperkuat data kualitatif yang kita buat. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik analisis data yang sering digunakan. Di antaranya adalah content analysis dan domain analysis. Ini paling banyak digunakan. Kemudian ada taxonomy analysis, comprehension analysis, dan discovering cultural themes analysis atau analisis tema kultural. Nah, kita masuk satu persatu secara sepintas. Analisis konten atau content analysis. Pada penelitian kualitatif, terutama pada strategi verifikasi kualitatif, teknik analisis easy ini dianggap paling umum digunakan. Teknik ini disebut juga sebagai teknik yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. Ada 3 syarat untuk menggunakan analisis ini. Yang pertama objektif, yang kedua pendekatan sistematis, dan yang ketiga adalah generalisasi. Content analysis itu bertolak dari anggapan dasar di ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial. Secara teknis, penelitian ini mencakup upaya-upaya klasifikasi lambang-lambang dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknis analisis tertentu dalam membuat prediksi atau membuat analisis. Teknik ini sering digunakan dalam analisis verifikasi. Cara kerjanya ialah peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu, serta melakukan prediksi atau analisis dengan teknik analisis yang tertentu pula. Jadi dimulai dengan menemukan lambang atau simbol, kemudian klasifikasi data berdasarkan lambang atau simbol tersebut, kemudian baru prediksi atau menganalisa datanya. Kemudian kita masuk analisis domain. Kalau yang tadi untuk verifikatif, ini untuk deskriptif eksploratif. Ya. Teknik analisis domain dilakukan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau di level permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Cara ini terkenal sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian bertujuan eksplorasi. Artinya, analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran utuh dari objek yang diteliti, tanpa harus dirincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Misalnya saat seorang peneliti menganalisis lembaga sosial, maka domain atau kategori simbolik dari lembaga sosial antara lain meliputi keluarga, perguruan tinggi, rumah sakit, pesantren, organisasi masyarakatan, dan lain sebagainya. Di samping itu pula, domain pesantren dapat terdiri dari kiai, santri, guru, juru masak, ya, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan kemungkinan bervariasinya domain, seorang ahli penelitian bernama Spradley menyarankan hubungan semantik relationship yang bersifat universal diterapkan dalam analisis domain, seperti jenis, ruang, sebab akibat rasional, lokasi kegiatan, cara mencapai tujuan, fungsi, urutan, dan atribut. Selain itu, peneliti diberikan kebebasan untuk mengembangkan sendiri model-model hubungan semantik lainnya dalam penelitian. Tentang bagaimana menggunakan teknik analisis domain, Spradley menyusun 6 langkah. Langkah pertama memilih pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasi atau fakta yang tersedia dalam catatan harian peneliti di lapangan. Langkah kedua menyiapkan rencana analisis domain. Langkah ketiga memilih kesamaan-samaan data dari catatan harian peneliti di lapangan. Langkah keempat mencari konsep-konsep induk dan kategori-kategori simbolis dari domain tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik. Langkah kelima menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain. Langkah keenam membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada. Nah, keenam langkah tadi dicerminkan dalam bentuk begini, tabel. Misalnya ada penelitian tentang anak pang dan delinkuensi di Kota Bengkulu. Ada daftar domain, ada hubungan semantik, dan ada pertanyaan struktural. Ini adalah bentuk analisis domain, ya, yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Baik, kita masuk analisis taksonomi. Teknik analisis domain yang dijelaskan sebelumnya itu memberikan hasil analisis yang luas dan umum, tapi belum rinci, serta masih bersifat menyeluruh.
masih bersifat abstrak. Apabila hasil yang diinginkan adalah hasil dari analisis yang fokus pada satu domain saja, atau sub-domain tertentu, maka peneliti harus menggunakan teknik yang satu ini, analisis taksonomi. Secara keseluruhan, teknik ini menggunakan pendekatan non-kontras antara elemen. Teknik tersebut berfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-domain, serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci, yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan teknik analisis domain, maka teknik ini akan menghasilkan analisis yang terbatas pada suatu domain tertentu saja, dan berlaku pada domain tersebut pula. Di dalam setiap penelitian, domain yang muncul akan memiliki dua sifat, domain superior dan domain inferior. Domain superior adalah domain yang amat penting sekaligus mendominasi hampir seluruh deskripsi tujuan penelitian. Ia juga menghasilkan sub-domain sebagai penjabarannya. Adapun domain inferior adalah domain yang tidak terlalu penting dan tidak dapat dikembangkan dalam analisis selanjutnya. Pemilihan domainnya akan menjadi fokus dalam analisis taksonomi ini ditentukan oleh seberapa besar peranan domain tersebut dalam menjelaskan lebih banyak tentang penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, dominasi sebuah domain terhadap penelitian tertentu menjadi pertimbangan peneliti sendiri. Misalnya, ketika kita menganalisis delinkuensi di Kota Bengkulu tadi banyak domain yang kita temukan, ada 9 domain. Di 9 domain tadi kita fokus pada beberapa domain saja yang penting dan berguna, dan kemudian kita kembangkan. Ini yang dimaksud dengan taksonomi. Misalnya, penyebab dan klasifikasi delinkuensi, itu saja yang dikejar, yang didalami. Sedangkan hal-hal yang penyebab timbulnya anak pang, daerah konsentrasinya, itu tidak terlalu penting untuk didalami. Ini maksud dari taksonomi. Kemudian analisis komponensial analysis. Teknik sini menggunakan pendekatan kontras antar elemen. Secara keseluruhan memiliki kesamaan kerja dengan teknik analisis taksonomi, perbedaannya hanya pada pendekatannya. Teknik analisis komponensial baru layak dilakukan jika seluruh kegiatan observasi dan wawancara berulang-ulang telah memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian. Tahapan yang dilalui meliputi penggelaran hasil observasi dan wawancara. Pada tahap ini, peneliti telah dapat melakukan editing terbatas pada data tersebut. Kemudian pemilahan hasil observasi dan wawancara. Pemilihan terhadap hasil wawancara berdasar domain atau subdomain tanpa mempersoalkan elemen mana ia berasal. Kemudian menemukan elemen-elemen yang kontras. Selanjutnya, analisis tema kultural, discovering cultural themes analysis. Teknik analisis ini memiliki bentuk yang sama dengan teknik analisis domain, tapi muatan analisisnya berbeda dengan yang tersirat dalam masing-masing teknik tersebut. Teknik analisis tema ini mencoba mengumpulkan sekian banyak tema-tema, fokus budaya, etos kerja, nilai, dan simbol-simbol budaya yang terkonsentrasi pada domain-domain tertentu. Lebih jauh lagi, analisis tema berusaha menemukan hubungan yang dianalisis, sehingga yang dianalisis tadi membentuk suatu kesatuan yang holistik, terpola dalam satu kompleks pattern, dan akhirnya akan menampakkan ke permukaan tentang tema-tema atau faktor yang paling mendominasi domain tersebut dan mana yang kurang mendominasi. Analisis tema kultural ini sangat relevan diterapkan dalam penelitian hukum dengan metode etnografi. Di antara tema-tema tersebut ada yang amat melekat, sedemikian kuat dan luas sehingga manifestasinya seakan hadir dalam setiap aktivitas masyarakat tersebut. Sifat tema ini disebut major themes. Di samping itu ada pula yang tidak terlalu kuat keterikatannya dalam masyarakat tertentu. Tema ini disebut minor themes. Peneliti wajib beradaptasi dengan persoalan yang diteliti, mencari dan membuka peluang munculnya data baru atau informan baru. Sebelum hasil analisis ini dibuat dalam laporan, maka peneliti sekali lagi harus melakukan komparasi hasil analisisnya dengan berbagai literatur serta kelompok atau masyarakat lain terkait dengan penelitiannya. Peneliti dapat mencari faktor persamaan dan perbedaan dari komparasi hasil analisisnya. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan di pertemuan ke-11 atau video yang ke-11. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan istilah dalam menyebut keterangan yang diperoleh sebagai hasil meneliti. Ada yang menggunakan istilah data, sebagaimana pada penelitian umum, ada juga yang menggunakan istilah bahan hukum, terutama dalam penelitian hukum murni. Kemudian pada penelitian hukum murni, bahan hukum terdiri dari dua macam. Ada bahan hukum primer yang bersifat otoritas, dan bahan hukum sekunder yang non-otoritas. Selain itu ada pula data-data non-hukum atau bahan-bahan non-hukum. Begitu. Kemudian penggunaan istilah data atau bahan hukum tergantung pada literatur rujukan yang kita pakai, tergantung pada arahan pembimbing dan ketentuan fakultas masing-masing. Dalam penelitian hukum, beberapa analisis yang dapat digunakan antara lain analisis konten, analisis domain, taksonomi, komponensial, dan analisis tema kultural. Nah, 4 inilah adalah kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.